Susahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Yaitu tentang cahaya dan optik. Namun sebelumnya coba perhatikan pertanyaan berikut ini. Mengapa bayangan kita muncul saat berdiri di depan cermin? Mengapa air di dalam gelas bisa membuat sendok terlihat patah? Mengapa saat malam tiba kita membutuhkan lampu untuk melihat? Semua pertanyaan ini bisa kita jawab dengan memahami bagaimana cahaya bekerja. Pengertian cahaya. Cahaya adalah bentuk energi dalam gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Cahaya memungkinkan manusia untuk melihat benda di sekitarnya. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus dalam garis lurus. Contohnya adalah bayangan yang terbentuk saat cahaya terhalang oleh benda. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang halus atau kasar. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan halus seperti cermin sehingga membentuk bayangan yang jelas. Yang kedua adalah pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Hal ini terjadi pada permukaan kasar sehingga cahaya dipantulkan ke berbagai arah. Yang ketiga, sifat cahaya yang ketiga dapat dibiaskan atau refraksi. Cahaya dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air. Contohnya adalah jika pensil yang kita masukkan ke dalam air akan tampak bengkok saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air tersebut. Sifat cahaya yang keempat. Sifat cahaya yang keempat yaitu dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna seperti pelangi ketika melewati prisma. Ini membuktikan bahwa cahaya terdiri dari berbagai panjang gelombang. Yang kelima, sifat cahaya yang kelima adalah dapat menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda bening seperti kaca atau air jernih, namun benda buram akan menghilang atau menyerap oleh cahaya. Yang keenam adalah cahaya dapat mengalami interferensi dan difraksi. Interferensi adalah cahaya dapat saling berinterferensi dan membentuk pola terang dan gelap. Difraksi, cahaya dapat mengalami penyebaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita melewati celah sempit, maka akan terlihat bahwa bayangan tersebut menyebar. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan yang tadi di depan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa bayangan kita muncul saat berdiri di depan cermin? Nah, hal ini bayangan terbentuk karena adanya pemantulan cahaya. Saat cahaya mengenai tubuh kita, sebagian dipantulkan ke cermin. Kemudian cermin yang memiliki permukaan halus memantulkan cahaya kembali ke mata kita. Sehingga saat melihat bayangan akan terlihat bayangan diri kita sendiri.
Pertanyaan yang kedua, mengapa air di dalam gelas bisa membentuk sendok terlihat patah? Ini terjadi karena pembiasan cahaya saat cahaya dari sendok ke dalam air merambat ke udara. Kecepatannya berubah karena perbedaan kerapatan medium. Akibatnya, cahaya membelok dan mata kita menangkap gambar sendok yang terlihat seperti patah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa saat malam tiba kita membutuhkan lampu untuk melihat? Kita bisa melihat benda karena cahaya. Dari sumber cahaya seperti matahari atau lampu yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita. Pada malam hari, cahaya matahari tidak ada sehingga kita memerlukan lampu sebagai sumber cahaya buatan agar bisa melihat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa memahami tentang cahaya dan optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.